Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi kita tentang turunan fungsi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi untuk operasi perkalian dan pembagian. Yang terakhir untuk operasi ini kita menggunakan turunan yang menggunakan aturan rantai ya. Nah, untuk contohnya kita langsung saja ke contoh nomor 8. Di sini ada soal tentukan turunan pertama dari Y sama dengan dari Y fungsi X sama dengan 2X ditambah 1 pangkat 5 ya. Nah dari sini kita lihat ini bentuknya sekarang bentuk pangkat ya, disebut dengan aturan rantai. Soalnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1 pangkat 5 di sini. Nah untuk ini kita menggunakan aturan rantai. Yang pertama yang harus kita ketahui, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui ini adalah yang ini dulu nih, 2X ditambah 1 sebagai U ya. Jadi dia 2X tambah 1 ini sebagai U sama dengan 2X ditambah 1. Maka turunan U-nya, jadi setiap ada U berarti kan ada turunannya gitu ya. Turunan U-nya menjadi 2 saja ya. Kemudian N-nya ini N, pangkat yang di luar kurung itu adalah sebagai N. Maka N-nya kita tulis 5. Nah, untuk aturan rantai, maka rumus aturan rantai adalah fungsi X itu sama dengan maksudnya turunan fx ya sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen atau turunan U-nya. Jadi rumusnya ada N, ada U, kemudian ada turunan U-nya ya. Langsung saja kita jawab. Jawabannya berarti kita tulis N-nya diketahui 5 dikali U-nya berarti kita ambil 2X ditambah 1 ditambah 1 ya. Kemudian jangan lupa pangkatnya, pangkat N dikurang 1 pangkat 5 dikurang 1. Kemudian dikali U aksennya adalah 2. Nah, untuk soal seperti ini kita langsung saja ini tetap kita nggak usah operasikan, berarti 2X ditambah 1 ini kita tetap. Yang kita operasikan adalah 5 dikali 2. Jadi N dikali turunan U-nya itu yang kita operasikan, langsung kita kalikan karena di sini operasinya adalah perkalian, berarti N dikali U turunan U ya, berarti 5 dikali 2 adalah 10. Nah kalau sudah baru kita tulis kembali U-nya adalah 2X ditambah 1. Jangan lupa pangkat pada U itu harus dikurangi 1 karena turunan kan rumusnya adalah dikurang 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 10 dikali 2X tambah 1 pangkat 4. Jadi ini nggak usah dioperasikan, nggak usah dicari berapa angkanya. Cukup kita menulis saja U-nya berapa, jangan lupa pangkat dari U itu kita kurangi 1 sebagai rumus dari turunan. Jadi yang kita operasikan, ingat, yang kita operasikan adalah N dikali turunan U-nya saja ya. U-nya tetap ditulis, jangan lupa N dikurang 1. U-nya ini tidak usah dioperasikan ya. Oke, jadi jawabannya hanya 10 dikali 2X tambah 1 pangkat 4. Nah soal yang ke-9, ini kan tadi adalah contoh sederhana dari aturan rantai ya. Nah contoh yang ke-9 ini diketahui fungsi X-nya. Jadi boleh YX, boleh FX sama saja. Ini adalah namanya dari fungsi X ini adalah Y, dari fungsi X ini adalah F gitu ya. Jadi boleh Y, boleh F. Jadi jangan terpengaruh harus F, enggak ya. Di sini Fx sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 1 pangkat 4. Nah, seperti tadi diketahui, kita tulis dulu diketahui U-nya. Ini kan sebagai U nih. 3X kuadrat ini sebagai U. 3X kuadrat dikurang 2X dikurang 1. Karena ada U, maka ada turunan U-nya. Turunan U-nya kita turunkan 3 kali 2, 6. 6X. Kemudian min 2X kalau diturunkan adalah min 2 ya. Kemudian N-nya adalah 4. Nah, langsung kita jawab. Dijawab sama dengan turunannya adalah rumusnya N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U atau turunan U atau U aksen. Nah, N-nya adalah tadi 4. Kemudian U-nya adalah 3X kuadrat dikurang 2X dikurang 1. Jangan lupa pangkatnya. Pangkat 4 dikurang 1 rumusnya. Kemudian dikali turunan U-nya adalah 6X dikurang 2. Nah seperti tadi ya, ini tidak usah dioperasikan, ini nanti kita tulis ulang aja kembali. Jadi yang kita operasikan adalah 4 dikali 6X. 4 dikali 6X sama dengan 24X. 24X. Kemudian 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Langsung kita
kali lagi, kita tulis U-nya. U-nya adalah 3x kuadrat min 2x dikurang 1. Jangan lupa 4 dikurang 1 yaitu 3. Nah dari sini ini sebenarnya sudah selesai ya. Selesai. Hanya kadang soal itu bisa disederhanakan. Nah dengan cara bagaimana? Kebetulan ini 8 ini bisa dibagi dengan 24. Jadi kita sederhanakan. Jadi di sini tulis 8, kemudian 24 dibagi 8 itu sama dengan 3x dikurang 1. Karena 8 dibagi 8, ini kan kita keluarkan 8-nya ya. Karena 24 bisa dibagi 8, maka kita tulis 8 kita keluarkan, kemudian 24 kita bagi 8, 8 juga kita bagi 8 sama dengan min 1. Kembali lagi kita tulis yang ini, 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 pangkat 3. Jadi ini hanya bentuk sederhananya saja. Jadi seandainya ada soal pilihan ganda, di pilihan ganda tidak ada 24x dikurang 8, tapi di pilihan ganda itu ada 8 dikali 3x dikurang 1, maka ini sama, setara nilainya ya gitu ya. Itu aturan rantai untuk turunan fungsi. Jadi bedanya aturan rantai itu dia pangkatnya itu ada di luar kurung ya, dan biasa pangkatnya itu lebih dari 2 gitu ya. Oke, ini adalah contoh turunan yang terakhir menggunakan operasi-operasi ya. Nah sekarang kita masuk masih juga dengan turunan, tapi turunan kita adalah fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Jadi di turunan juga ada materi fungsi naik dan fungsi turun. Nah diketahui untuk fungsi turun, fungsi naik dan fungsi turun, kalian bisa di sini lihat gambar. Jadi di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, kemudian daerah fungsi turun itu bisa disebut fungsi naik itu jika turunan pertamanya itu lebih daripada 0. Kemudian fungsi turun itu jika turunannya itu lebih kecil daripada 0. Jadi bisa kalian lihat ini fungsi turun itu berada di daerah negatif ya, dan fungsi naik berada di daerah positif. Kenapa? Karena dia di daerah negatif ini adalah lebih kecil daripada 0. Kemudian yang daerah positif ini lebih besar daripada 0 ya. Itu adalah, jadi kalian harus ingat naik itu lebih daripada 0, turun itu kurang dari 0. Langsung saja kita lihat contoh soal di sini. Tentukan interval naik dan fungsi turun dari sebuah fungsi. Nah, jadi di sini dia minta ada fungsi naiknya, ada fungsi turunnya. Karena dia minta fungsi naik dan fungsi turun, berarti nanti jawabannya ada 2. Fungsi naiknya berapa, fungsi turunnya berapa. Dengan fungsi X-nya adalah 1/3 X pangkat 3 dikurang setengah X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 2. Nah, kalian jangan takut ya melihat soal yang bentuknya bukan bilangan bulat tapi bilangan pecahan. Di sini kita memiliki fungsi adalah 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 2. Nah kalau kalian melihat soal seperti ini jangan khawatir, tetap saja karena sebenarnya nanti akan menjadi bilangan bulat ya. Nah kita tulis lagi kembali untuk turunan, caranya kan 1/3, ini 1/3. Kemudian pangkat kita turunkan berarti dikali 3. Kemudian kita tulis lagi kembali X. Kemudian jangan lupa pangkatnya kita tadi adalah 3. Kemudian karena turunan maka dikurang 1. Ini kita menurunkan satu-satu ya langkahnya ya untuk turunan. Kemudian rumusnya lanjut soalnya adalah dikurang. Berarti kita tulis lagi dikurang. Setengah, kita tulis lagi setengah. Dikali pangkatnya kita turunkan menjadi 2. Jangan lupa koefisien X-nya tadi pangkat 2 harus dikurang 1. Kemudian dikurang lagi soalnya 6. 6X kalau diturunkan menjadi 6 saja. Kemudian kalau 2 diturunkan menjadi 0, berarti kita cukup menulis sampai di sini saja. Dikurang 6, X-nya hilang gitu ya. Nah sekarang kita operasikan di angka ini. 1/3 dikali 3. Operasi perkalian untuk bilangan pecahan berarti pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti pembilangnya 1 dikali 3, 3. Penyebutnya 3 dikali 1, karena tidak ditulis bukan berarti 0, tapi dia 1. 1 dikali 3 adalah 3, kemudian 3 dikali 1 adalah juga 3, 3/3. X pangkat 3 dikurang 1, 2, dikurang 1 dikali 2, 2/2 dikali 1, berarti dia 2 juga. Kemudian tulis lagi X, kemudian 2 dikurang 1 adalah 0, berarti tidak usah ditulis 0-nya. Kemudian dikurang 6. Nah sekarang ini kan bisa sederhana, 3 dibagi 3 kan berarti 1. Kalau 1 tidak perlu menulis 1X, tidak perlu, jadi satunya tidak usah ditulis, cukup X-nya saja, kemudian pangkat 2, dikurang 2 dibagi 2 juga 1, tidak perlu ditulis satunya, cukup X saja, kemudian dikurang 6. Nah ini adalah hasil dari turunan 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 2. Ini hasil turunannya.
Nah, dari hasil turunan ini, karena dia minta fungsi naik dan fungsi turun itu kan ada dua nilai X ya. Di sini ada dua nilai X. Nah, jadi kita harus memfaktorkan. Juga dia minta fungsi naik dan fungsi turun, berarti dia harus lebih besar daripada 0 dan kurang daripada 0. Maka kita buat dia difaktorkan. Jadi cari faktornya, nanti kalau dikalikan faktor yang kedua ini dikalikan, maka hasilnya sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6 ya. Nah, berarti berapa angka yang dikalikan dengan 6? Nah, berarti di sini ada angka min 3, kan ada perkalian 3 dan perkalian 3 dengan 2 hasilnya 6, perkalian 6 dikali 1 juga hasilnya 6. Nah, kita menggunakan 3 dan 2, kenapa? Karena 3 dan 2 itu memenuhi hasil daripada, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1 ya. Kalian harus tahu memfaktorkan, sebenarnya dari SMP sudah ada memfaktorkan. Kemudian X ditambah 2 sama dengan 0. Kita menggunakan sama dengan karena kita memiliki fungsi naik dan fungsi turun ya. Kemudian ini kalau X dikali X, kemudian X dikali 2, kemudian min 3 dikali X, kemudian min 3 dikali 2, itu hasilnya kembali naik ke atas sini, X kuadrat dikurang X dikurang 6 ya. Kita harus mencari nilai X, ada dua nilai X ya, ini ada dua nilai X. Nah, berarti kita tulis di sini X dikurang 3 sama dengan 0 ya, ataunya karena kita kan diminta fungsi naik dan fungsi turun, X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X yang pertama, berarti kita tulis 0 turun di sini, min 3 pindah ruas menjadi positif 3. Di sini atau di sini X juga sama dengan kita mencari nilai X, berarti 0 tetap ditulis di sini, yang pindah ke adalah positif 2 pindah ruas ya, dikurang 2 karena positif pindah ruas menjadi negatif. Maka nilai X di sini adalah 3, kemudian di sini nilai X sama dengan min 2. Kita sudah menemukan dua buah nilai X. Nah, karena yang diminta adalah fungsi naik, nah kita tulis dulu fungsi naiknya. Fungsi naik itu rumusnya, jadi ada dua jawaban. Fungsi naik itu jika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Maka intervalnya ini ada dua, yang min 2 juga yang 3 gitu ya. Kita tulis dulu X yang nilainya lebih kecil. 3 dan min 2 ini kan yang lebih kecil adalah min 2. Berarti kita tulis X ya. X harus lebih kecil daripada min 2. Kemudian atau, ada kata ataunya, karena fungsi naik itu seperti ini gambarnya. Nah, fungsi naik itu berada di ini yang ada simbol tambah-tambah nih ya. Ini adalah fungsi naik. Jadi fungsi naik itu ada di tambah, kemudian ini fungsi naik juga ada di tambah. Jadi dia ada dua jawaban. Di sini X1, di sini dengan X2 gitu ya. X1 itu yang angkanya lebih kecil, X2 itu adalah angka yang besar. Jadi ibu tulis seperti ini. Ya. X lebih kecil dari min 2 atau X lebih kecil dari min 2, ini daerah naik. Ada simbol positif, ini daerah naik. Berarti X lebih kecil daripada min 2, kemudian juga X lebih kecil daripada 3, yaitu fungsi naiknya. Jadi kita tulis di sini fungsi naik jika turunan fungsi yang pertama lebih besar daripada 0 sehingga intervalnya berada pada X lebih kecil dari min 2 atau X lebih kecil dari 3. Itu adalah fungsi naiknya. Jadi fungsi naik ini yang ada positif-positif ini, ada dua berarti dia daerahnya ya. Kemudian untuk fungsi turun, kan rumus fungsi turun jika turunan pertamanya itu lebih kecil daripada 0. Sehingga intervalnya berada, nih ibu ada simbol-simbol negatif di sini. Ini adalah fungsi turun. Nah, ini fungsi turun. Intervalnya jadi 1 tanpa kata atau. Ini tidak menggunakan kata atau karena dia menjadi 1 intervalnya. Kalau ini ada 2, kalau yang fungsi naik ada 2 sehingga kita menggunakan kata atau. X1 dan X2-nya. X1 yang angka lebih kecil, X2-nya angka yang lebih besar. Karena dia fungsi turun, dia menjadi 1 daerah, sehingga kita tidak perlu menggunakan kata atau, tapi kita lebih langsung menyederhanakannya menjadi fungsi turun jika turunan pertama lebih kecil daripada 0, sehingga intervalnya berada pada min 2, lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 3. Jadi ini untuk fungsi turunnya. Tanpa menggunakan atau ya, karena daerahnya cuma 1 interval saja, menjadi 1 interval. Beda kalau fungsi naik menjadi 2 daerah ya. Jadi ada fungsi naiknya. Kalau yang ditanya fungsi naik berarti jawabannya yang ini.
Tapi kalau yang ditanya fungsi turun berarti jawabannya yang ini. Ya. Oke, itu soal yang pertama, diminta fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian yang sekarang soal nomor 2. Diberikan lagi kita ada soal yang kedua, fungsi fx-nya. Fx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 7. Nah, ditanya fungsi turun pada interval berapa? Turun pada interval berapa katanya? Turun di interval mana gitu ya. Nah, maka kita cari dulu turunannya. Turunannya berarti kita turunkan 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 9. Ini adalah turunannya. Kalian bisa lihat di sini angka-angka ini bisa disederhanakan. Ada angka 3, ada angka 6, ada angka 9. Berarti semua angka-angka ini habis dibagi dengan angka 3. Berarti kita sederhanakan supaya untuk mendapatkan faktor ya, atau x1 dan x2-nya. 3 dibagi 3 berarti 1, berarti x pangkat 2 saja. Dikurang 6 dibagi 3 juga hasilnya 2x. Dikurang 9 dibagi 3 sama dengan min 3 atau dikurang 3. Ini adalah turunan pertama. Karena yang diminta adalah fungsi turun, maka harus lebih kecil daripada 0. Fungsi turun kan rumusnya lebih kecil daripada 0. Sehingga kita buat di sini faktornya. Jadi ini kita faktorkan, seperti tadi juga. Jika dikali dia min 3, jika ditambah dia min 2x. Nah, ini jadi xx. Kemudian angkanya adalah positif 3. Kemudian negatif 1, 3 dikali min 1 sama dengan min 3, 3 ditambah min 1 sama dengan min 2. Ya, seperti itu. Oh maaf, ini positif, soalnya positif bukan negatif. Ini positif. Sehingga di sini positif juga ya. 3 ditambah min 1 sama dengan 2. Ya, nah kalau sudah ketemu nilai x-nya itu sama dengan x ditambah 3 lebih kecil daripada 0. Berarti x lebih kecil 0 dikurang 3. X lebih kecil dari min 3. Yang di sebelah sini adalah x dikurang 1 lebih kecil daripada 0. X lebih kecil 0 ditambah 1. X lebih kecil daripada 1. Jadi intervalnya itu ada karena minta turun. Tadi turun pada interval min 3 dan 1. Ini sama-sama x. Berarti maka fungsi turun itu saat min 3 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 2. Jadi kalau ibu buat di sini gambarnya, ini ada angka min 3, kemudian di sini ada angka 1. Yang positif ini daerah naik. Daerah turun itu di min 3 sama 1, ini daerah turun. Jadi 1 dianya. Kalau dia minta fungsi naik berarti ada 2 di sini. Daerah yang x1 di sini, yang angka yang lebih kecil, daerah x2 itu adalah angka yang lebih besar, yang lebih kecil daripada min 3 dan yang lebih besar daripada 1. Itu adalah fungsi naiknya. Tapi karena yang diminta adalah fungsi turun, maka yang berada di daerah merah ini sama dengan yang di atas tadi. Ini sebenarnya ibu bisa warnai warna merah ya. Karena itu kalau dia fungsi turun, kalau fungsi naik di sebelah sini. Jadi ini fungsi naik, di sini fungsi naik, yang di tengah-tengah adalah fungsi turun. Sehingga pada saat fungsi turun itu ada di interval min 3 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 1. Oke, hari ini cukup ini saja. Dipelajari lagi, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah mengikuti protokol kesehatan. Ibu akhiri, kurang lebihnya ibu minta maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.